Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Ringyeko BF. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang perlukah murai batu di 0 EF pada saat mabung. Nah, sebelum kita menentukan itu ya, ini kita harus tahu dulu teman-teman, apakah yang dimaksud dengan mabung. Nah, mabung itu kan ketika murai batu itu dalam masa waktu tertentu ini merontokkan bulu-bulunya. Nah, itu yang disebut dengan mabung. Nah, dalam proses mabung sendiri ya, ini masih dibagi menjadi dua teman-teman. Nah, proses mabung yang siklusnya itu benar, ada yang siklusnya itu nggak benar. itu gitu teman-teman. Yang dimaksud dengan siklusnya yang benar itu memang dia itu mabung secara rutin. Biasanya dalam waktu 10 sampai 1 tahun. 10 bulan sampai 1 tahun itu burung murai batu itu akan mengalami mabung. Ini siklus yang rutin. Kemudian siklus yang nggak benar ini karena itu dia mengalami stres. Nah, stres ini penyebabnya banyak sekali, termasuk kalau teman-teman ada ini burung saya mabung karena kemarin saya jor dengan EF. Itu sebenarnya bukan jor EF-nya yang terus mabung, dia tetap mengalami stres. Itu kan karena di jor EF kemudian dia merasakan badan yang panas, ya kan? Dia akhirnya stres. Akhirnya dia mabung. Kemudian burung yang dia itu ketika digantang dia takut tetapi dipaksakan digantang terus karena mentalnya belum mapan, dia akan menjadi mabung. Nah, itu dia juga mengalami stres. Jadi pada dasarnya murai batu mabung yang siklusnya nggak benar itu adalah penyebabnya stres. Cuma pemicu stresnya itu bermacam-macam gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, untuk burung yang mabung dengan siklus yang benar, ya kan? Misalnya kemarin sebelum mabung dia digantang tetap kerja bagus, ya sesuai dengan harapan, dia mengeluarkan kemampuannya, burungnya enak, nggak over birahi, nggak over emosi. Artinya dia burung yang kondisi sebelum mabung itu enak. Burung yang seperti ini sebenarnya nggak perlu di 0 EF gitu ya teman-teman. Karena apa? Proses mabung ini adalah sebuah proses di mana burung itu memerlukan asupan gizi untuk menumbuhkan bulu-bulunya, untuk menjaga kesehatannya, terutama untuk menjaga kesehatannya, ya kan? Karena proses mabung itu kan proses rontok bulu, ya kan? Proses rontok bulu kemudian tumbuh bulu lagi. Prosesnya kan seperti itu. Nah, untuk proses perontokan bulu ini pada saat dia rontok ini adalah dimana dia ini kondisinya sedang, kalau manusia ya drop lah, dia drop birahinya, drop mentalnya, drop emosinya. Nah, sehingga dia yang diperlukan pada waktu itu adalah makanan yang sehat, yang nutrisinya cukup, kemudian tempat yang tenang. Ya, ketika kita juga manusia kita mengalami stres, kita kan juga perlu tempat yang enak, tempat yang nyaman untuk kita. Ya ini sama dengan burung. Burung itu juga seperti itu teman-teman. Jadi dia memerlukan apa yang saya sampaikan di depan tadi. Dan apa? Burung ini tidak perlu di 0 EF kan. Karena apa? Dia nggak ada masalah. Justru kalau ini di 0 EF kan, ini akan tumbuh atau timbul masalah. Itu ya teman-teman. Oke, kemudian yang kedua, ini adalah burung yang memang kadang perlu di 0 EF kan. Ya, saya contohkan ini teman-teman. Burung mabung yang tidak pada waktunya, dia mengalami stres. Nah, untuk burung yang mengalami stres ini bisa kita cari faktornya. Apalagi burung ini
sudah sering atau sudah lama di tangan teman-teman, ini sebenarnya lebih mudah dalam kita menganalisisnya. Jadi burung yang perlu di 0EF kan ini adalah burung yang bermasalah ketika dia sebelum mabungnya. Misalnya burung yang over birahi atau burung yang over emosi ya, atau burung yang intinya ini selain burung yang kemarin pada saat dia sebelum mabung, bukan burung yang dia mengalami drop mental, ini bisa di 0EF kan. Tetapi untuk burung yang kemarin drop mental ini jangan di 0EF, karena ini justru akan tidak membangun mentalnya dia. Tetapi untuk burung yang drop mental tetap perawatannya seperti biasa, seperti ketika dia tidak atau sebelum mabungnya pemberian EF-nya. Tetapi untuk burung yang selain itu over birahi, over emosi, ini kan jelas-jelas burung yang terlalu banyak EF, ya kan? Tidak seimbang antara emosi dan birahinya. Nah, ini bisa di 0EF kan. Nah, caranya mungkin pernah saya bahas sebenarnya, tapi akan saya sampaikan lagi. Jadi 0EF ini bukan ketika selama dia mabung, teman-teman. Bukan dari mulai dia mabung sampai dengan dia tumbuh bulu terus di 0EF. Ya nggak jadi burungnya. Karena apa? Pada saat burung ini tumbuh bulu, ini dia memerlukan banyak nutrisi yang digunakan untuk menumbuhkan bulunya. Artinya 0EF itu paling hanya dilakukan ketika burung ini mulai atau menjatuhkan bulunya. Ini di 0EF. Kalau saya paling lama 2 minggu, itu sudah paling lama, ya, itu di 0EF kan. Harapannya apa di 0EF kan ya? Karena burung pada saat itu drop birahi, drop emosi. Nah, ini kita bangun kembali emosinya, kita bangun kembali kita stabilkan kembali emosi dan birahinya. Kayak kita 0EF kan cuman kalau saya paling banter paling lama itu hanya 2 minggu saja. Nah, setelah 2 minggu ini biasanya burung sudah mulai tumbuh bulunya. Nah, setelah tumbuh bulunya ini kembalikan kepada tetap pemberian porsi jangkrik ini, walaupun tidak sama ketika dia mengalami over emosi atau over birahi kemarin. Karena misalnya kan sebelum mabung, misalnya kita kasih jangkrik pagi 10 sore 10. Ternyata dia mengalami permasalahan. Artinya sebenarnya kan jangkrik itu terlalu banyak, ya kan? Nah, misalnya pada saat mabung atau tumbuh bulu, ya tumbuh bulu ini diberikan jangkrik cukup 5 saja, pagi 5 sore 5, itu secara rutin, ya kan, supaya nanti bulunya tumbuhnya juga sempurna, juga nanti mengkilat keluar lilin-lilinnya. Nah, itu supaya dia tumbuh dengan baik, gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan sekali-kali di 0EF kan pada burung yang normal, yang sudah siklus mabungnya itu normal dan burung tidak mengalami permasalahan sebelum mabung. Mungkin gitu teman-teman dari saya. Banyak salahnya saya mohon maaf. Kalau ada teman-teman yang ada pertanyaan ke saya, silahkan. Saya mohonkan yang detail teman-teman pertanyaannya supaya saya lebih mudah dalam menjawab. Teman-teman cantumkan rawatan hariannya, kemudian masalahnya di mana, sehingga saya lebih mudah dalam menganalisanya. Jadi gitu ya teman-teman. Dalam merawat burung itu adalah bagaimana kita bisa menganalisa permasalahan pada burung yang kita pelihara dan bisa mengambil solusi atau langkah-langkah yang tepat untuk mengembalikan performa burung kita kepada performa terbaik. Mungkin gitu teman-teman. Kalau video ini dirasa bermanfaat untuk teman-teman, tolong di subscribe biar saya semangat nih buat kontennya, karena ini sudah ada loyo ini paling saya seminggu sekali, bisa 2 minggu sekali buatnya, gitu ya teman-teman. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, sekaligus ini menjadi dokumen saya secara pribadi
kan kadang juga bisa lupa kan teman-teman ya. Nah ini kalau saya lupa, saya buka kembali dokumen saya pribadi ini sebagai langkah-langkah untuk menangani burung saya yang mengalami masalah. Mungkin gitu teman-teman, banyak salahnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.